kami dari kelompok 5 kelas TIC 2019 ingin mencoba mempresentasikan atau menjelaskan program atau aplikasi yang telah kami buat dari Microsoft Visual Studio. Nah, jadi di sini kami membuat program atau aplikasi untuk membuat akun email dengan nama platform kami yaitu Oryx Corporation. Nah, seperti yang kita tahu ada beberapa platform lain untuk membuat akun email seperti Yahoo atau Gmail. Nah, jadi tujuan kami di sini membuat program atau aplikasi ini agar si pembuat akun nantinya lebih punya banyak pilihan, lebih banyak platform yang akan dia pilih untuk membuat akun email dia. Nah, jadi di program atau aplikasi ini terdapat beberapa form sebagai tahapan dari pembuatan akun email ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagas Gultom. Sebagai form pertama untuk membuat email dibuka dengan form pembuka. Form pembuka ini bertujuan sebagai salam pembuka dan langkah untuk masuk ke form selanjutnya. Jadi di dalam form pembuka ini terdapat beberapa tool, bisa kita lihat di sini. Yang pertama itu ada label 1. Label 1 bertuliskan Oryx Corporation sebagai nama platform kami sendiri. Kemudian ada label 2 yang bertuliskan selamat datang sebagai salam pembuka. Kemudian ada button 1 bertuliskan daftar sekarang, di mana button ini berfungsi untuk menghubungkan form pembuka ini dengan form selanjutnya nanti. Jadi istilahnya dengan kita mengklik button ini, kita akan dihubungkan ke form selanjutnya. Kemudian ada button kedua yang berisikan tulisan keluar. Jadi button ini berfungsi untuk mengakhiri program ini. Ketika button keluar tersebut diklik, maka program ini akan diakhiri. Nah, untuk coding dari form pembuka ini cukup sederhana, bisa kita lihat di sini. Nah, untuk coding dari button 1.click, lalu di bawahnya kita ketikkan me.hide, lalu form_data_diri.show. Jadi maksudnya di sini seperti yang saya bilang tadi, ketika button ini diklik, form pembuka ini akan ditutup, akan dihilangkan. Kemudian akan muncul form selanjutnya. Form selanjutnya itu yaitu form data diri. Nah, untuk codingan dari button yang kedua yaitu button keluar, di sini kita gunakan juga klik, button 2.click, kemudian di bawahnya N. Ya, jadi ketika button ini diklik, program ini akan diakhiri. Kemudian untuk form selanjutnya, setelah kita mengklik daftar sekarang tadi, kita diarahkan ke form data diri. Di form data diri ini berfungsi untuk mengisi data diri bagi pembuat akun. Data diri yang diperlukan itu yang bisa kita lihat di dalamnya itu ada beberapa komponen atau tool. Ada label, text box, ada radio button dan button. Jadi labelnya ada nama depan, ada nama belakang, alamat, kewarganegaraan, dan nomor telepon. Dan satu lagi labelnya itu ada data diri sebagai judul dari form itu sendiri. Nah, kemudian ada text box 1 sebagai isi dari nama depannya, text box 2 isi dari nama belakang, text box 3 alamat, text box 4 kewarganegaraan, text box 5 nomor telepon. Kemudian ada tool radio button 1 dan 2 yang berisikan jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Kemudian ada button yang bertuliskan selanjutnya yang berguna untuk menghubungkan kita ke form selanjutnya. Jadi untuk coding dari form ini sendiri kita menggunakan fungsi if. Nah, kita
buat ini di button 1, yaitu di yang bertuliskan selanjutnya tadi. If textbox 1.text sama dengan tanda seru 2 di sini, tapi kosong. Mengapa? Jadi kalau misalnya textbox 1 ini kosong atau tidak kita isi, kita tidak bisa diarahkan ke form selanjutnya. Begitulah semua untuk di form data diri ini. Walaupun kita sudah mengisi semua textboxnya, kita tidak mengisi radio buttonnya, kita tidak bisa diarahkan ke form selanjutnya. Jadi setelah kita mengisinya dengan benar, baru kita bisa dilanjutkan ke form selanjutnya. Kemudian ada textbox 2.text, sama seperti textbox 1, dia juga harus diisi. Textbox 3.text juga dia akan diisi dengan teks. Begitu juga dengan textbox 4 dan textbox 5. Kemudian di sini ada radio button.check. Maksudnya di sini kita disuruh memilih mana gender dari si pembuat akun dengan cara mengklik salah satu dari radio button itu sendiri. Nah, setelah semuanya rampung, setelah semua terisi dengan benar, barulah kita bisa diarahkan ke form selanjutnya. Dari codingan itu dituliskan di situ ada me.hide, kemudian di bawahnya form_username.show. Nah, form data diri ini akan ditutup, kemudian dilanjutkan dengan form username atau form selanjutnya. Lalu fungsi if-nya itu diakhiri dengan and if. Kalau kita tidak buat itu, dia tidak bisa diakhiri, tidak bisa dijalankan programnya, akan error. Nah, kemudian untuk form selanjutnya, form username akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Priscilla Yosefani, NIM 19040310. Di sini saya akan menjelaskan tentang form username dan form pertanyaan keamanan. Pada form username ini, pembuat email menginput data berupa username, kata sandi, mengkonfirmasi kata sandi, dan juga menginput email alternatif yang dia inginkan. Toolbox yang dipakai pada form username ini yaitu label untuk tulisan-tulisan di sini, lalu ada textbox itu untuk sebagai space atau tempat menginput data, lalu ada button untuk tombol di sini. Jadi untuk labelnya ada tulisan pilih username dan kata sandi, untuk username, kata sandi, konfirmasi kata sandi, dan juga email alternatif. Lalu di sini ada keterangan, bisa menggunakan huruf, nama, dan simbol. Lalu ada juga gunakan 8 atau lebih karakter dengan kombinasi huruf dan angka untuk kata sandinya. Jadi untuk kata sandi ini lebih baik menggunakan 8 karakter atau lebih. Lalu untuk kata sandi ini, di sini ada textbox. Pada textbox ini juga diberi keterangan tambahan untuk behaviornya. Di sini ada behavior, lalu password char. Di sini ada simbol stars atau bintang. Jadi nanti saat pembuat email itu menginput kata sandi, dia tidak akan menampilkan huruf, tidak akan berbentuk kata. Jadi huruf itu disembunyikan dengan simbol bintang di sini, simbol stars. Sama juga untuk konfirmasi kata sandi, pada behaviornya juga pada password char tambahkan simbol stars atau bintang. Lalu untuk toolbox selanjutnya itu button untuk tombol selanjutnya. Jadi tombol selanjutnya ini berfungsi untuk sebagai alat agar form bisa berpindah ke form berikutnya, yaitu form pertanyaan keamanan. Untuk coding pada form username ini, kita lihat pertama ada public class. Public class ini adalah sebagai pembuka dari coding yang akan dibuat. Lalu ada form username di sebelahnya. Berarti coding ini berfungsi untuk menjalankan apa yang ada pada form username.
pertama ada private sub button 1 klik. Nah, berarti sub ini berfungsi untuk menjalankan button 1 jika diklik. Itu tombol selanjutnya ini. Lalu di sini digunakan fungsi if, yaitu if textbox1.text or textbox2.text or textbox3.text or textbox4.text, then else me hide form pertanyaan keamanan show, lalu end if, lalu end sub. Nah, di sini maksud dari fungsi if ini adalah jika textbox 1, 2, 3, dan 4 itu terisi, maka form username ini akan hilang, yaitu dengan fungsi me hide ini, dan akan muncul form pertanyaan keamanan. Tidak ada form pertanyaan keamanan show. Nah, jadi jika salah satu dari textbox ini tidak terisi, textbox ini atau textbox ini tidak terisi, jika diklik tombol selanjutnya dia tidak akan berpindah dan form ini tidak akan hilang. Lalu setelah itu end class ini untuk mengakhiri coding untuk form username ini. Kita lanjut ke form pertanyaan keamanan. Form pertanyaan keamanan ini berfungsi sebagai backup jika pengguna lupa akan password yang dia buat pada saat mendaftarkan email ini. Di sini ada pertanyaan keamanan 1 dan 2. Jika pengguna tersebut ingin tetap masuk ke email, login ke email, dan dia lupa passwordnya, dia lupa kata sandinya, akan muncul pertanyaan keamanan 1 dan 2 ini. Lalu dia mengisi sesuai dengan jawaban yang dia tulis pada saat mendaftarkan email pada form ini. Toolbox yang dipakai yaitu label untuk tulisan-tulisan di sini, yaitu ada tulisan jika Anda lupa kata sandi Anda, pertanyaan keamanan 1, jawaban Anda, pertanyaan keamanan 2, dan jawaban Anda. Lalu di sini ada keterangan juga. Untuk jawabannya gunakan 4 karakter atau lebih. Besar kecilnya huruf tidak berpengaruh. Lalu ada juga toolbox, textbox di sini untuk jawabannya, dan di sini ada toolbox, combo box. Di sini ada tanda panah. Jadi nanti kalau ini diklik, dia akan muncul beberapa pertanyaan yang dapat dipilih oleh pembuat email. Ini juga di sini sama untuk pertanyaan keamanan 2. Lalu ada toolbox selanjutnya ada untuk tombol, yaitu button. Tombol selanjutnya ini juga berfungsi sama seperti pada form sebelumnya, itu form username, untuk berpindah ke form berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke coding untuk form pertanyaan keamanan. Jadi pertama ada public class. Public class ini berfungsi sebagai pembuka dari coding. Sebelahnya ada form pertanyaan keamanan, yaitu berfungsi untuk menjalankan form pertanyaan keamanan. Di sini ada pertama private sub, form konfirmasi akun log. Nah, ini berarti sub ini berfungsi untuk menjalankan form konfirmasi akun setelah semua komponen di sini terisi. Yang pertama ada combo pk1.text. Nah, combo pk1 sebelumnya itu adalah nama dari combo box ini untuk pertanyaan keamanan 1. Dan di sini juga ada combo pk2. Nah, ini juga untuk combo box di sini untuk pertanyaan keamanan kedua. Pertama ada combo pk1.text. Pilih pertanyaan. Nah, itu maksudnya pada combo pk1 ini akan ada tulisan pilih pertanyaan pada saat di run nanti. Dan untuk combo pk2 juga nanti di sini ada tulisan pilih pertanyaan. Nah, di sini ada combo pk1.items.add, terus dalam kurung nama hewan peliharaan Anda. Yang kedua juga ada combo pk1.items.add kerjaan ayah Anda, combo pk1.items.add jumlah saudara Anda, dan juga combo pk1.items.add logo pasukan Anda. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan dimunculkan pada saat kita mengklik panah ke bawah ini. Pada combo box ini nanti akan muncul keempat pertanyaan ini. Begitu juga dengan combo pk2 untuk pertanyaan keamanan kedua juga. Ini di sini nanti ada
4 pertanyaan ini akan muncul, dan pertanyaan sama dengan combo PK1. Lalu nsub. Kemudian untuk sub yang kedua ada private sub button 1 klik. Nah, ini berarti sub ini berfungsi apabila tombol selanjutnya ini diklik. Nah, dia menggunakan fungsi if juga seperti sebelumnya, yaitu if combo pk1.selected item or combo pk2.selected item or textbox1.text or textbox2.text, then else hide from konfirmasi akun show, and if lalu nsub. Nah, ini maksudnya. Di sini ada combo pk1.selected item. Nah, pada combo pk1 dan 2 ini pasti nanti akan ada selected item, atau jika ini nanti dipilih akan ada salah satu dari keempat pertanyaan yang ada di sini yang dipilih. Dan text box ini nanti juga pasti akan diisi dengan teks. Jadi form berikutnya atau form konfirmasi akun ini akan muncul apabila sudah ada selected item dari combo pk1 dan 2, dan juga ada isi dari text box 1 dan 2. Nanti akan muncul form berikutnya, itu form konfirmasi akun, dan form ini akan hilang seperti yang disimpulkan hide. Form ini akan hilang. Nah, jika ada salah satu dari text box ataupun combo box ini yang tidak terisi, tombol ini tidak akan berfungsi dan dia tidak akan berpindah ke form berikutnya, karena ini adalah if atau persyaratan dari form konfirmasi akun show ini. Lalu setelah itu kita end class untuk mengakhiri dari coding dari form pertanyaan keamanan ini. Kemudian ada form konfirmasi akun. Pada form ini berguna untuk mengonfirmasi akun dengan cara memastikan bahwa pengguna bukanlah robot. Pada form ini digunakan label, text box, checkbox, picture box, link label, serta button. Picture box digunakan untuk memasukkan gambar kode captcha yang nantinya akan diketikkan pada text box oleh pengguna. Kemudian checkbox yang pertama yaitu checkbox I'm not a robot. Yang kedua itu ada checkbox bahwa yang akan membuktikan bahwa pengguna telah membaca dan menyetujui ketentuan dan kebijakan privasi. Kemudian link label digunakan untuk ketentuan dan kebijakan privasi yang nantinya apabila diklik akan menampilkan form ketentuan dan kebijakan privasi. Kemudian ada button, yaitu button buat akun saya. Kemudian akan dijelaskan coding untuk form konfirmasi akun. Yang pertama itu coding untuk button 1, yaitu button buat akun saya. Codingnya adalah if text captcha.text sama dengan G8 kali 5nm, and checkbox 1.check sama dengan true, and checkbox 2.check sama dengan true, then hide form penutup show, else messagebox.show, pastikan Anda telah mengisi data dengan benar, and if and so. Jadi maksud dari coding ini, apabila pengguna telah mengisikan kode captcha dengan benar, yaitu kode yang seharusnya diisi adalah G8 kali 5nm, dan telah mengklik checkbox yang pertama dan checkbox yang kedua, apabila mengklik button nanti akan ditampilkan form penutup. Nah, jadi maksudnya dari perintah end ini, apabila ketiga ketentuan yaitu mengisi text box dan telah menceklis 2 checkbox, maka apabila mengklik button buat akun saya akan ditampilkan form penutup. Apabila salah satu dari ketentuan ini tidak dilakukan, maka tidak akan ditampilkan form penutup. Yang ditampilkan adalah message box yang isinya pastikan Anda telah mengisi data dengan benar. Kemudian kenapa dibuat checkbox.check sama dengan true? Jadi misalnya nanti checkboxnya tidak diklik atau tidak di-checklist, maka tidak akan apabila mengklik button tidak akan lanjut menampilkan form penutup. Tapi apabila perintahnya itu false,
apabila nanti misalnya checkboxnya tidak diisi dan ketika menekan button buat akun saya, maka akan tetap lanjut menampilkan form penutup. Kemudian ada coding untuk link label, yaitu link label ketentuan dan kebijakan privasi. Jadi nanti apabila mengklik link label ketentuan dan kebijakan privasi akan menampilkan form ketentuan dan kebijakan privasi. Untuk codingnya yaitu form ketentuan dan kebijakan privasi show. Jadi apabila link label ketentuan dan kebijakan privasi diklik, akan menampilkan form ketentuan dan kebijakan privasi. Kemudian ada form ketentuan dan kebijakan privasi. Nah, di sini digunakan label dan juga button. Buttonnya itu button kembali. Untuk coding pada button ini, form konfirmasi akun .show. Jadi apabila button kembali diklik, akan menampilkan form konfirmasi akun lagi. Perkenalkan, nama saya Andrul Manturuan, NIM 1904030779. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai form penutup. Fungsi dari form penutup ini adalah menandakan bahwa pembuatan akun Gmail tersebut telah berhasil dibuat dan telah selesai dibuat. Dan form penutup ini juga berfungsi sebagai bagian akhir dari program pembuatan akun Gmail tersebut. Di sini pada form ini ada selamat akun Anda telah berhasil dibuat. Dan pada saat kita menekan tombol OK di sini, maka otomatis program tersebut akan selesai dan berhasil, ya. Dan kemudian saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada pada form penutup ini. Pada form penutup ini ada toolbox yang bernama label. Label tersebut ini yang tulisannya selamat akun Anda telah berhasil dibuat. Nah, kemudian komponen lain dari toolbox pada form ini adalah yaitu button. Nah, fungsi dari button ini biasanya digunakan untuk menjalankan atau mengeksekusi suatu perintah tertentu. Di sini kami menulisnya sebagai OK, ya. Tanda bahwa form pembuatan akun Gmail ini telah selesai dilakukan pada form penutup, yaitu bagian terakhirnya. Kemudian saya akan ke codingnya. Di sini codingnya sangat mudah sekali. Public class form 1, private sub button bla bla bla, kemudian end sub dan end class. Di sini yang secara otomatis ada pada coding pada form ini itu nanti adalah public class, private sub, end sub dan end class. Yang perlu kita tambahkan di sini adalah tinggal hanya n-nya saja. Pada antara private sub dan end subnya ini kita tambahkan n. Fungsi dari n ini itu adalah untuk mengakhiri form yang kita buat. Karena di sini adalah form terakhir atau form penutup, maka tombol OK ini kan sebagai tombol akhir dari form aplikasi ini, form pembuatan akun Gmail ini. Maka kita coding di sini n, itulah fungsinya. Maka codingnya selesai, ya. Dan di sini saya akan menjalankan program tersebut agar kita semua lebih memahami cara kerja form yang kami buat ini. Baik, kita akan merankan aplikasinya. Oke, kita isi data yang diinginkan.
itulah menjalankan program pembuatan akun Gmail yang kami buat. Dan sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 5C. Apabila ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Dan bagi yang telah menyaksikan video presentasi kami berterima kasih.